Baiklah, selamat malam. Kami dari kelompok Prompt Engineering akan menyajikan laporan praktikum 4, yaitu implementasi API SOAP untuk layangan pencarian penulis. Sebelum lanjut lebih jauh lagi, mari kita review dari praktikum 3, di mana sebelumnya tuh kita sudah membuat API RESTful. API tersebut fleksibel menggunakan query string sederhana dan berfokus pada resource. Nah, pada intinya tuh dia lebih mudah dan cepat. Nah, di praktikum 4 ini kita melakukan migrasi fungsional pencarian yang sama, yaitu search author dari REST ke arsitektur SOAP. Ini bukan cuma buat ganti, tapi upaya untuk memahami dan mengimplementasikan arsitektur contract base yang lebih terstruktur. Kami mengimplementasikan suatu fungsi tunggal, search author, yang mampu menangani pencarian kompleks dan kombinasi filter dan sorting, semua dalam format XML yang disebut SOAP envelope. Dan selanjutnya, kalau kita ngobrolin tentang SOAP itu, kita beralih dari filosofi resource centric ke filosofi protokol centric. Nah, kita membandingkan tingkat kesulitan implementasi. Kalau REST tuh skala 3, bisa dibilang paling mudah gitulah. Kalau SOAP yang tanpa WSDL tuh dia kompleksitasnya tuh di skala 8. Nah, kalau dengan WSDL tuh bisa dibilang kompleksnya paling 5 lah. Paling enggak terlalu tinggi, enggak terlalu rendah. Nah, kenapa skala ini sedikit lebih mudah? Karena dia tuh pakai WSDL, Web Service Description Language, menyediakan kontrak yang jelas. WSDL ini memandu server dan klien, memungkinkan pembuatan kode klien secara otomatis. Nah, si tantangan terbesar kami dalam SOAP tanpa WSDL tuh kami beri skor di sini karena tidak ada penurunan otomatis, sehingga server harus memproses request XML mentah sepenuhnya secara manual. Ini tuh rawan error dan membutuhkan pemahaman mendalam tentang setiap namespace dan tag XML-nya. Jadi harus detail tag XML-nya tuh. Nah, kemudian kita masuk kepada implementasi. Nah, fungsi utama search author tuh dirancang untuk menerima hingga 6 parameter yang sama seperti API REST. Namun, kini lebih terstruktur dalam skema XML bukan URL. Nah, mari kita lihat pendekatan dengan contract first. Kalau kita pakai contract first dengan WSDL nih, bisa dibilang WSDL tuh kotak di jantungnya gitu. Contohnya tuh kayak gini. Nah, WSDL tuh mendefinisikan seluruh operasi. Nah, kita harus merancang types dan message untuk memastikan parameter input seperti key atau query dan mode and or sesuai dengan skema yang tepat. Nah, keuntungan besar WSDL tuh adalah kepatuhan layanan, ya. Kepatuhan layanan. Layanan kami akan menolak request yang tidak sesuai dengan kontrak WSDL, menjamin keandalan data. Nah, kalau kita tanpa WSDL tuh dia manual, misalkan kayak gini nih, si step by stepnya tuh. Nah, pertama, server tuh akan menerima request XML. Kemudian dia harus secara manual mencari mengidentifikasi tag operasi, misalkan search author gitu, misalnya kan. Nah, di halaman body XML mengetahui apa yang harus dilakukan. Kemudian baru datanya tuh parameter harus diekstrak dari tagnya seperti mengambil nilai dari token dan queue. Keempat, setelah logika pencarian selesai, server harus membangun kembali SOAP response envelope secara manual.
memastikan semua namespace points-nya itu terdefinisi dengan benar. Proses inilah yang menyebabkan kompleksitas implementasi meningkat drastis. Ya, contoh demonstrasinya tuh ada di sini ya. Kalau pencarian dasar tuh pertama perhatikan formatnya ya. Request tuh adalah di requestnya tuh ada XML yang rapi. Responnya mengembalikan array yang bertuliskan penulis dan yang terpenting metadata yang mencakup waktu eksekusi time. Yang penting untuk mengatur performa itu. Nah, kemudian ada mode kombinasi. Mode kombinasi itu seperti ini. Kami menguji fungsionalitas lanjutan. Di sini kami mencari penulis dengan karyanya yang mencari kata kunci Amerika dan fiksi, sambil mengunculkan tema horor. Ini membuktikan bahwa fungsionalitas kompleks dari REST berhasil direplikasi di SOAP. Kemudian tombol yang ini ya, autentikasi gagal. Ini tuh demo ketika penanganan kesalahan yang baik. Jika tokennya itu salah, respon tidak kosong, melainkan menghasilkan SOAP fault. Fault ini terstruktur dengan jelas mencakup fault code, misalkan klien atau server, dan fault string yang deskriptif. Ini adalah kelebihan SOAP. Ya, dia bisa lebih deskriptif gitu, dan dalam pelaporan kesalahan dan terstandarisasi ya. Jadi setiap proyek tuh ada kendalanya ya. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai kendala, solusi, dan kesimpulan. Selama implementasi itu kami menghadapi 4 kendala utama, yaitu performa XML-nya rumit, batasan resource hosting, kesulitan debug, dan isu. Nah, solusi kami bervariasi dari optimasi query untuk database, menggunakan library untuk optimalisasi XML, hingga menyediakan fallback JSON untuk debugging yang lebih mudah. Tuh. Nah, sebagai penutup, proyek ini memberikan wawasan dalam kami berhasil memigrasikan layanan pencarian kompleks ke SOAP. Pembelajaran terpenting adalah SOAP menjamin struktur dan kontrak, tapi harus dibayar dengan kompleksitas implementasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan REST. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok Prompt Engineering. Begitulah laporan kami. Terima kasih.